ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia. Jangan lupa diniatkan iktikaf. Nah, gitu ya. Meskipun iktikaf itu hanya sekejap, gitu ya, saatan. Insyaallah itu bagian daripada kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Jadi iktikaf itu memang tidak selalu harus di bulan Ramadan. Tapi asal kita memasuki masjid, kita niatkan untuk menetap, artinya duduk atau beribadah lebih lama, insyaallah itu sudah terhitung iktikaf, meskipun waktunya hanya sesaat, tidak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul di sini di majelis ilmu di masjid dalam suasana yang insyaallah penuh dengan keberkahan, ya. Dan insyaallah pula kalau Ramadan ini kita semua dimudahkan untuk melakukan kebaikan, ya. Saya nggak tahu nih Pak Fauzi, kalau ini bukan bulan Ramadan apakah sebanyak ini? Allahu a'lam. Ya. Tapi karena Ramadan itulah yang membuat kita mudah untuk bisa hadir di tempat-tempat yang baik. Ini salah satu keistimewaannya, keutamaannya bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau bulan Ramadan itu setannya diikat, Pak. Ya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, katanya Ramadan setan diikat, kok masih banyak yang nggak puasa? Nah itu dia setannya. Ya. Ya. Jadi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ketika datang Ramadan itu dibuka semua pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, dibelenggu, diikat setan-setan itu. Siapa yang setannya diikat? Bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan memperhatikan adab-adabnya. Kalau yang puasanya asal puasa ya bisa jadi, ya. Dan yang namanya kejahatan itu datangnya bukan cuma dari setan, bisa juga datang dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu boleh jadi yang namanya Ramadan ini masih banyak yang melakukan kemaksiatan, masih banyak melakukan dosa, karena boleh jadi dosa yang datang dari internal diri kita, nafsu. Nah, nafsu itu bisa kita kendalikan dengan kita berpuasa selama 1 bulan. Ya. Insyaallah 1 bulan, ya. Ya. Tapi maksudnya bulan Ramadan bukan cuma bulan Februari doang. Saya sudah puasa 1 bulan, bulan Februari sudah selesai kalau gitu. Ya, ini kita lanjut. Mudah-mudahan puasa kita, amal-amal ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebab memang itu tujuan puasa. Jangan puasa ataupun ibadah yang kita lakukan, misalnya kalau di Ramadan ini yang paling menonjol, pagi sampai maghrib kita puasa, malamnya kita melaksanakan qiyam Ramadan atau yang biasa kita kenal dengan istilah sholat tarawih, ya.
Dua aktivitas itu yang paling menonjol karena setiap hari kita lakukan. Tapi jangan jadikan baik itu qiyamul Ramadan atau siyamul Ramadan, puasa Ramadan dan qiyam atau sholat di bulan Ramadan itu sebagai tujuan. Sebab kalau sebagai tujuan maka nanti akan ada kesan yang penting sudah sholat, yang penting sudah puasa. Persoalan yang lain-lain jadi nggak, seolah-olah dianggap sepele. Padahal kalau kita menganggap puasa itu penting, menganggap sholat itu penting, maka kita akan melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Tapi karena yang penting sholat, Masya Allah, sholat tarawih, ya, yang penting banyak. Nah itu yang penting banyak, 23 rakaat, 10 menit selesai. Ya, ada yang begitu ya, kalau kita baca di YouTube itu, Masya Allah, itu sholat model apaan gitu ya. Ya mungkin apa namanya, kalau transportasi itu bus tadi gitu ya, jadi cepat sekali. Begitu pula dengan puasa. Puasa jangan kita jadikan sebagai tujuan, tapi sebagai media, sebagai wasilah untuk mencapai tujuan. Apa sih tujuannya puasa itu? La'allakum tattaqun. Kalau belum bisa mencapai menjadi hamba-hamba yang bertakwa, berarti puasa kita ada yang bermasalah. Kalau sekedar puasa, nanti pas hari libur ya, nggak kemana-mana, udah dari habis subuh tidur, bangun, sholat zuhur, tidur lagi, bangun, sholat asar, kemudian jalan-jalan, ngabuburit, pulang-pulang sudah maghrib, selesai. Yang penting puasa, kan gitu ya. Yang dijaga cuma makan minum saja, tapi tidak menjaga lidah, tidak menjaga apa namanya pendengaran kita. Bahkan kadang-kadang ya ada ya lumayan sih, cuman ya supaya ditingkatkan lagi ya. Kadang-kadang kalau mohon maaf ya ibu-ibu, kalau lagi siang-siang gitu kosong, ghibah gitu ya, ngomongin tetangganya atau ngomongin temennya ya, nanti biasanya ada yang ingetin, jangan ngomongin orang dong, kita lagi puasa. Oke deh, nanti aja habis buka puasa gitu. Padahal sama aja, artinya dia masuk dalam bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada kemudian alasannya nanti saja kalau sudah buka, seolah-olah tidak mengurangi pahala puasa. Ya. Jadi puasa yang kita lakukan itu dijadikan sebagai media. Sholat yang kita amalkan, yang kita kerjakan setiap malam, misalnya qiyamul Ramadan atau tarawih, itu juga bukan sekedar yang penting sholat, bukan sekedar banyak-banyakan, bukan apalagi kalau anak SD itu ya, yang penting dapat tanda tangan apa itu namanya ustadznya, itu sudah selesai ya, sholatnya pintar dia ya. Kalau masjidnya 23 rakaat, dia sholat 8, udah main-main lagi, nanti giliran pas witir balik lagi ke masjid, yang penting sudah dapat tanda tangan ustadznya ya. Kita ya persis kayak anak kecil gitu kan. Nah kita meningkat loh, masa begitu menurut kan gitu ya. Jadi jadikan puasa, ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencapai tujuan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa yang bisa kita lakukan? Semua terbuka lebar, Pak. Tadi digambarkan pintu-pintu surga itu dibuka semua oleh Allah ya, seolah-olah kalau kata para ulama, saking banyaknya semua aktivitas kebaikan itu, syaitan itu mau menggoda itu sangat sempit. Makanya digambarkan syaitan itu seolah-olah diikat. Kenapa? Karena begitu banyak aktivitas yang memudahkan kita untuk melakukannya di bulan suci Ramadan. Ya, tadi saya sampaikan,
Coba kita bayangkan kalau di bulan Ramadan ini paginya sudah puasa, kerja ya tetap kerja sebagaimana biasanya, nanti pulang malamnya sholat tarawih, masih bisa bangun malam untuk kadang-kadang ada yang nambah lagi sholat tahajud, ada yang makan sahur dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa, ada keinginan kita dalam 1 bulan ini bisa khatam Al-Quran. Ada yang pengennya sekali, ada yang pengen 2 kali, ada yang pengen 3 kali. Masya Allah, targetnya jelas. Tapi coba kalau bukan bulan Ramadan, ya sudahlah puasanya juga enggak, tahajudnya juga kadang-kadang enggak, sholat malam, ya dalam setahun belum tentu khatam sekali, ya kan? Itu artinya apa? Allah memberikan kemudahan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini untuk melakukan semua jenis kebaikan, apapun kebaikannya. Ya. Jangan kemudian itu mah kayaknya kecil, jangan dianggap sepele. Saya mau pokoknya kalau sedekah nunggu aja bulan Ramadan sekalian, ya. Lebih baik meskipun sedikit demi sedikit, tapi itu kontinu, tapi itu istiqomah ketimbang hanya sekali tapi di bulan tertentu, di hari tertentu. Apapun jenis kebaikannya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung di bulan ini, kita anggaplah ini sebagai salah satu starting point kita. Ini titik balik kita untuk melakukan semua aktivitas kebaikan, karena semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini nilainya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya juga terbatas, hanya 1 bulan. Ini aja tahu-tahu sudah tanggal 13, Masya Allah. Ya, rasanya kok cepet ya, apa lama? Ya, lebih lama buka puasa ketimbang tahu-tahu, ya nanti tahu-tahu sudah mendekati Lebaran, ya tahu-tahu THR udah lewat gitu ya, selesai Ramadan. Nah, mumpung kesempatan ini diberikan oleh Allah, waktunya juga 1 bulan, mari kita sama-sama gunakan untuk melakukan aktivitas yang baik yang memang sudah Allah siapkan semuanya. Jadi ibarat sebuah lahan, Ramadan ini adalah tanah atau lahan yang sangat subur, Pak. Mau ditanamin apa saja itu tumbuh dengan baik. Ya, kalau lahannya baik, ya benihnya apa saja, mau ditanam apa saja, mau ditanam singkong, mau ditanam padi, mau ditanam jagung, mau ditanam kacang, mau ditanam sawit sekalipun, ya itu kalau lahannya bagus, maka insya Allah tumbuh dengan baik, akan ada benih yang tumbuh, ya. Jadi jangan kemudian berpikir itu mah biasa-biasa aja. Apa yang bisa kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini, kalau itu sesuatu yang baik, lakukanlah. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau anggap remeh kebaikan, satu kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhil talqin. Meskipun engkau hanya sekedar bertemu dengan saudaramu, ketemu dengan temanmu dengan menunjukkan raut muka yang menyenangkan, itu juga kebaikan, sedekah itu, Pak. Ya, tersenyum itu sedekah. Ya, makanya kalau ketemu temannya senyum, itu sudah bagian daripada kebaikan yang kita lakukan. Ya. Dalam riwayat lain, wa antakallama, meskipun engkau berbicara dengan temanmu dan wajahmu menunjukkan sesuatu yang menyenangkan, ya, munbasitun, ya, wajhuka ilaiha, ya, wajahnya penuh dengan senyum, ngomong enak dengan temannya, maka itu juga bagian daripada kebaikan. Ya. Ya, jadi banyak kebaikan yang kita lakukan dari mulai pagi, kalau dalam
hadis lain disebutkan kulla sulama bani Adam, setiap tulang rusuk kita semua, ya, ada 360 tulang rusuk yang ada di dalam tubuh manusia itu setiap harinya, kata Rasulullah, usahakan kita bersedekah. Sedekah itu apa? Bukan hanya bersifat materi. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Maka dalam hadis itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, jenis-jenis sedekah itu tidak hanya yang bersifat harta benda, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, juga bisa dengan yang lain. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kita mengangkat, membantu orang lain, memasukkan barang-barangnya ke kendaraannya, ya. Kalau sekarang zaman Nabi mungkin di atas onta atau di atas kuda. Kalau sekarang mungkin ngangkatin barangnya ke mobilnya, kita bantuin, itu juga bagian daripada sedekah. Ya, mengucapkan kalimat thayyibah itu sedekah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, ya, itu enteng di mulut. Ya, coba bayangkan dibandingkan, ya, kalau anak-anak sekarang tuh masya Allah, kalau ngomong ya Pak ya, anak-anak itu yang masih remaja, SMP, SMA itu kalau ngumpul, ya Allah, nggak peduli itu di luar Ramadan atau bulan Ramadan, kalau ngumpul kalimatnya kalau nggak ditambahin sesuatu yang, ya, kalau nggak hewan, ya kalimat-kalimat umpatan yang nggak baik, ya, kalau nggak ditambahin bego, ditambahin goblok, ditambahin apa lagi, ya masya Allah, kalimat-kalimat yang tidak baik. Padahal kalau diucapkan kalimat yang baik, itu bagian daripada sedekah. Wa kullu khatwatin tumshiha ila shalah shadaqah. Bapak Ibu yang mungkin ada tadi di lantai atas, ya, itu bangga Pak, karena langkahnya banyak. Karena setiap langkah dia menuju tempat-tempat sholat itu disebut sebagai sedekah, dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Wa kullu khatwatin tumshiha ila shalah, setiap langkah kaki kita menuju sholat itu merupakan sedekah kita. Nah, sedekah itu adalah kebaikan, yang kebaikan itu, ya, nilainya sekali lagi di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berkumpulnya kita di tempat ini, masya Allah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan hadir di majlis ilmu, ya, hadir di majlis ilmu. Salah satunya disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Ya, tidaklah berkumpul satu kaum. Nah, kita ini sedang berkumpul, ya, tidaklah berkumpul satu kaum fi buyutin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid, di majlis taklim dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada pembacaan ayat Al-Quran atau saling mengajarkan satu sama lainnya, ya, maka illa nazalat alaihimus sakinah, tidak akan turun kepada majlis itu kecuali as-sakinah, ketenangan. Insyaallah tenang Pak hatinya Pak. Bahkan kalau saking tenangnya kadang-kadang belum 5 menit aja kalau di majlis taklim itu udah langsung ngantuk Pak. Jadi kalau ada temennya yang ngantuk, yang tidur lagi dengerin taklim, gak apa-apa, anggap saja dia langsung mendapatkan ketenangan itu, mendapatkan as-sakinah. Ya, jadi kita bisa tenang hatinya, dijamin oleh Allah sebab kita hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis yang mendekatkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah,
kita diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat itu yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, ada riwayat yang mengatakan masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Nah, dengan kita melakukan amal kebaikan, maka turun rahmat Allah kepada kita, itu yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, kita juga dikelilingi oleh malaikat. Sudah kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa melihat, Pak, karena malaikat itu adalah makhluk gaib. Tapi ini kita yakin pasti semua malaikat itu sedang mencatat, terkumpul mencatat siapa yang hadir sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim. Ya, insya Allah catatan-catatan itu nantinya dilaporkan kepada Allah, dan boleh jadi itulah yang menjadikan kita mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak tahu dari setiap kebaikan yang mana yang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan pandang remeh semua kebaikan yang kita lakukan, meskipun kebaikan itu kelihatannya sepele. Ya, bahkan di hadis itu digambarkan menyingkirkan, ya, wa yumitatul adza 'anil tariqi shadaqah. Menyingkirkan, kalau sekarang mungkin ada paku, ada kerikil, ada beling gitu ya di jalan, ya, itu juga bagian daripada sedekah yang nilainya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang misalnya gemes lihat jalanan banyak sampahnya, kemudian dipungut sampahnya atau nyapu, itu juga kebaikan yang kelihatannya sepele, tidak ada nilainya, padahal itu boleh jadi di sisi Allah dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ini ada satu kisah di zaman Nabi, ada nenek-nenek yang setiap hari nyapu di depan halaman masjid Nabi. Ya, nyapu, kerjaannya nyapu. Ya, biasa depan masjid sapuin gitu. Ya. Suatu saat lama nggak kelihatan, Nabi bertanya, oh kok ini nenek-nenek kemana? Nggak kelihatan lagi. Kata sahabatnya, si nenek sudah meninggal ya Rasulullah. Nabi marah terhadap sahabatnya karena Nabi tidak diberitahu kalau si nenek itu sudah meninggal, karena dianggap pekerjaannya itu cuma nyapu itu sepele, padahal boleh jadi itu yang mengantarkan si nenek itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kemudahan-kemudahan berbuat kebaikan di bulan ini dibuka semua oleh Allah, mari sama-sama kita lakukan kebaikan yang kecil, yang besar, yang apapun, karena kita nggak tahu dari mana amalan mana yang kemudian bisa menjadikan kita mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.